Kamu bingung mau belajar keislaman tapi terkendala jarak dan waktu? Atau kamu bingung mau belajar keislaman tapi yang ringkas dan mudah dipahami? Nah, kami tahu solusinya. Ayo ikuti program Kuliah Studi Islam atau KSI Online bersertifikat. Program ini telah diikuti oleh 100.000 lebih peserta dari seluruh Indonesia loh. Dan program ini 100% gratis. Kenapa sih kamu harus bergabung di program Kuliah Studi Islam atau KSI Online ini? Pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan seluruh program ini gratis. Daftar sekarang juga dengan ketik KSI, tanda pagar nama lengkap, tanda pagar kota, dan kirim melalui nomor WhatsApp berikut ini. Ayo tunggu apa lagi? Daftar segera di program Kuliah Studi Islam atau KSI Online. Masya Allah, menarik bukan? Bagi kamu yang ingin belajar keislaman tapi terkendala jarak dan waktu, dan yang ingin belajar keislaman tapi yang ringkas dan mudah dipahami, Kuliah Studi Islam atau KSI Online solusinya. Sebagai jalan hidup kami, tak akan mundur walaupun hanya selangkah. Rasul mulia sebagai pedoman, Quran dan Sunnah sebagai jalan hidup kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Sahabat LC yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, yang telah memberikan kepada kita sekalian berbagai nikmat dan karunia sehingga sampai detik ini kita masih merasakan nikmat itu semuanya, dan kita bisa kembali bertatap muka melalui media LC ini dalam rangka untuk bersama-sama berthalabul ilmi ataupun saling memberikan nasihat di antara kita. Insyaallah kita akan melanjutkan webinar kita, dan hari ini kita sampai di webinar yang ke-157. Dan ini Masya Allah satu prestasi yang luar biasa dari LC dan juga sahabat LC sekalian. Alhamdulillah di hari Ahad ini, sekarang kita sudah masuk di bulan Zulqa'dah, tepatnya di tanggal 4 ya. Ini berarti sebentar lagi, kurang lebih ya 1 bulan lagi, kurang sedikit gitu ya, kita akan masuk bulan Zulhijjah, di mana di bulan Zulhijjah nanti ada momen-momen ibadah besar yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dikerjakan di bulan tersebut. Ya, di antaranya adalah ibadah kurban yang insya Allah akan sedikit disinggung dalam materi webinar kali ini. Baik sahabat yang berbahagia, insya Allah kita dalam materi kali ini kita akan menyajikan satu judul webinar, yaitu belajar dari pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Baik sahabat yang berbahagia, sudah kita ketahui bahwa Nabi Ibrahim adalah seorang nabi yang memiliki banyak keistimewaan dibandingkan dengan para nabi yang lainnya. Ya, jadi beliau gelar yang beliau miliki atau yang disematkan kepada beliau diantaranya adalah beliau termasuk
salah satu Rasul ulul azmi, yaitu Rasul ya yang memiliki keteguhan yang sangat kuat, gitu ya, yang memiliki keteguhan, ya. Dan ini julukan ataupun gelar Rasul ulul azmi ini tidak dimiliki oleh semua nabi dan rasul, akan tetapi hanya dimiliki oleh sebagian daripada nabi dan rasul. Ya, ada 5 ya nabi dan rasul yang mendapatkan gelar ulul azmi, termasuk di dalamnya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, dan ini adalah karena nabi atau rasul dan nabi dan rasul ini mereka mampu melewati ujian-ujian yang sangat besar yang dihadapi oleh mereka, khususnya ujian dari eksternal atau dari kaumnya, bukan ujian yang ada pada dalam dirinya sendiri, gitu ya. Nah, di antara mereka adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, Nabi Nuh alaihissalam, kemudian Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad alaihimussalam. Nah ini, ya, ini Nabi Ibrahim alaihissalam, termasuk Rasul ulul azmi. Kemudian beliau juga diangkat sebagai Khalilullah, yaitu kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah salah satu keistimewaan yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim. Kita bisa lihat sahabat yang berbahagia dalam surat An-Nisa ayat 125. Allah menyatakan dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wattakhadallahu Ibrahima khalila. Ya, dan Allah menjadikan Ibrahim menjadi kesayangannya, ya, menjadi kekasihnya. Ini surat An-Nisa ayat 125. Dan ini lagi-lagi ya tidak dimiliki oleh para nabi yang lainnya. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam Allah katakan wattakhadallahu Ibrahima khalila. Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai kekasihnya. Ya. Kemudian termasuk begitu istimewanya Nabi Ibrahim alaihissalam, sahabat yang berbahagia, ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala kemudian memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menceritakan kisah Nabi Ibrahim kepada umat manusia. Dalam Al-Qur'an banyak disebutkan, ya, yang ini perintah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menceritakan kepada umat manusia tentang siapa? Tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Bisa dilihat dalam surat Maryam, ya, di antaranya surat Maryam ayat 41. Allah berfirman, wadkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Ceritakanlah wahai Muhammad kisah Nabi Ibrahim di dalam Alkitab, yaitu dalam Al-Quran ini, sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan lagi seorang nabi. Ya, ceritakanlah wahai Muhammad kisah tentang Ibrahim. Nah ini. Kemudian yang kedua dalam surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-69 Allah berfirman, watlu 'alaihim naba'a Ibrahim. Dan bacakanlah wahai Muhammad kepada mereka apa? Naba'a Ibrahim, kisah tentang Ibrahim alaihissalam. Dalam surat Al-Mumtahanah pun demikian, ya, ayat yang keempat dikatakan qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahima walladzina ma'ah. Sesungguhnya telah ada suri teladan yang baik, uswah hasanah fi Ibrahim, di dalam atau pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam, walladzina ma'ah, dan orang-orang yang bersama dengannya. Ada uswah hasanah dalam diri Nabi Ibrahim. Ini begitu istimewanya Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun diperintahkan untuk menyampaikan kepada umat manusia kisah-kisah tentang perjalanan ataupun kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Sahabat yang berbahagia. Nah, kita akan lihat, ya, bagaimana di antara kisah, ya, yang diceritakan dalam Al-Quran tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, di mana kisah ini adalah kisah tentang beliau bersama anaknya, yang kisah ini nantinya menjadi landasan,
perintah ibadah berkurban. Dan insyaallah para sahabat semuanya sudah pernah mendengar kisah ini. Kan tetapi kita akan ulas kembali, dan banyak sekali dari ayat-ayat yang terdapat dalam Al-Qur'an ini yang bisa kita ambil pelajarannya ayat demi ayat. Kita lihat dalam surat As-Saffat ayat 99 sampai 111. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Rabbi habli minas salihin." Fabasyarnahu bi gulamin halim. Falamma balagha mahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Nah, ini sebagian ayatnya, insyaallah nanti kita lanjut ya. Kita masuk ke bagaimana makna daripada ayat ini. Dan Ibrahim berkata, sesungguhnya aku pergi menghadap Rabbku, menghadap kepada Rabbku, dan dia akan memberi petunjuk kepadaku. Ya Rabbku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang saleh. Nah, ini sahabat yang berbahagia ini berawal dari Nabi Ibrahim alaihissalam dikaruniai seorang anak. Ya, sebelumnya beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi habli minas salihin. Karena memang Nabi Ibrahim ini adalah salah satu nabi yang mendapat ujian juga dalam dirinya, yaitu lama mendapatkan keturunan. Sudah berkeluarga akan tetapi belum juga kunjung diberikan keturunan sampai usia 80 tahun. Ini sahabat yang berbahagia, baru beliau diberikan keturunan. Dan pada awalnya beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya apa? Rabbi habli minas salihin. Ya Rabbku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang saleh. Nah, ini dalam ayat ini Nabi Ibrahim alaihissalam meminta kepada Allah agar dikaruniakan keturunan yang saleh, yang taat, sebagai ganti daripada kaumnya dan kerabatnya yang telah ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim. Kalau Nabi Ibrahim itu tadi dikatakan waqala inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Dan Ibrahim berkata, sesungguhnya aku pergi menghadap Rabbku dan dia akan memberi petunjuk kepadaku. Artinya Nabi Ibrahim itu meninggalkan kaumnya karena kaumnya sudah sangat ingkar kepada beliau alaihissalam. Sehingga beliau berdoa, Rabbi habli minas salihin. Ini diharapkan Allah memberikan karunia seorang anak yang saleh sebagai ganti kaum dan kerabatnya yang dia tinggalkan. Nah, itulah dari ayat ini, dari potongan ayat ini ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa Rabbi habli minas salihin, maka itu yang semestinya kita juga mintakan kepada Allah. Minta kepada Allah agar kita diberikan keturunan ataupun anak yang saleh. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam juga berdoa demikian. Gitu ya. Ini seperti dalam doa yang lainnya, misalkan Nabi Zakaria pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Zakaria juga sama. Sudah berkeluarga, kemudian Allah uji dengan belum mendapatkan keturunan. Di usia yang ke-60 gitu ya. Nabi Zakaria kemudian berdoa, ini dalam surat Ali Imran ayat 38. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Rabbku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang thayyibah, yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa. Ini salah satu doa yang diajarkan dalam Al-Qur'an juga ketika kita menginginkan, mengharapkan anak-anak keturunan yang baik, maka kita berdoa sebagaimana Nabi Ibrahim, Nabi Zakaria, dan juga bahkan ibadur Rahman berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, hamba-hamba Ar-Rahman, orang-orang yang Allah pilih, hamba-hamba yang luar biasa, yang hebat luar biasa ketaatannya kepada Allah. Dalam satu kriteria ibadur Rahman itu Allah sebutkan bahwa ibadur Rahman itu pun berdoa kepada Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb kami,
anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai apa? Ya, sebagai penyejuk hati kami, penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, ini sahabat yang berbahagia. Ya, kalau kita mengharapkan anak-anak yang saleh, anak-anak yang baik, ya, maka kita diperintahkan, ya, dituntun, diajarkan juga untuk berdoa. Ya, kita bisa menggunakan doa-doa seperti yang ada dalam Al-Quran ini. Ya, doanya Nabi Ibrahim, doanya Nabi Zakaria, dan doanya Ibadur Rahman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan meskipun mereka adalah para nabi dan Ibadur Rahman, orang-orang yang luar biasa, tetap mereka berdoa. Ya, karena mereka tahu bahwa mereka meskipun para nabi, tidak otomatis anak-anaknya bisa menjadi saleh. Ya, yang membuat anak-anak kita saleh, salehah, ya, anak-anak keturunan manusia saleh dan saleh hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita jangan sombong, ya, merasa diri sudah baik, ya, kemudian sombong merasa bisa mendidik anaknya nanti tanpa pernah berdoa kepada Allah untuk diberikan anak-anak yang saleh ataupun salehah. Ya. Nah, kemudian selanjutnya dalam surat As-Saffat tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ini, ya, singkat cerita, selanjutnya Nabi Ibrahim alaihissalam dikaruniakan anak yang soleh, dikarenakan anak yang halim. Ya, ini adalah jawaban daripada doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah katakan dalam Al-Quran, "Fabasyarnahu bigulamin halim." Maka kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang halim. Ya, dikatakan, diterjemahkan di sini, seorang anak yang amat sabar. Ya, kalau dalam terjemah atau beberapa makna kalimat atau kata halim itu mencakup beberapa sifat. Ya, sabar, berakhlak mulia, orangnya lapang dada, ya, suka memaafkan, dan seterusnya. Yang intinya adalah anak yang saleh, anak yang baik, begitu ya. Dan kemudian doa Nabi Ibrahim ini, ya, untuk meminta anak yang saleh ini benar-benar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian Allah memberinya anak, yaitu Ismail alaihissalam. Ya. Nah, ketika anak tersebut Ismail ini, ya, menjadi dewasa, ya, maka Allah kemudian menguji Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, ini sahabat yang berbahagia. Kita lihat dalam ayat yang selanjutnya. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Kita perhatikan sahabat yang berbahagia. Ya, artinya maka tatkala anak itu, yaitu Ismail, anaknya Ibrahim alaihissalam, sampai pada umur yang sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, ya, sudah mulai dewasa, mulai gede lah gitu ya. Kemudian Ibrahim alaihissalam berkata, ya, dalam ayat ini dikisahkan Ibrahim, qala ya bunayya ara fil manam inni adbahuk. Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku bahwa aku menyembelihmu. Kata Nabi Ibrahim selanjutnya, fanzur madza tara. Maka pikirkanlah, ya, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu, wahai anakku. Ya, qala, apa jawaban Ismail alaihissalam, anak yang halim, anak yang saleh ini? Jawaban yang sangat luar biasa. Jawaban yang sangat luar biasa. Benar-benar ini adalah anak yang saleh, anak yang halim, anak yang baik. Ya, apa kata Ismail? Qala ya abati fa'al ma tu'mar. Ya, dia menjawab, wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Kerjakan apa yang Allah perintahkan kepadamu. Ya, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Niscaya insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Nah, ini sahabat yang berbahagia. Kita lihat, ya, ketika Ismail berada
dalam usia gulam, pemuda gitu ya, dan dia sudah mulai masuk usia sa'ya atau sa'yu dikatakan di sini, yaitu usia di mana Ismail ini sudah mulai gede gitu ya, sudah mulai bisa bantu-bantu orang tuanya gitu ya, sekitar usia 7 tahunan gitu ya. Kan kalau anak-anak kita 7 tahun bisa bantu orang tuanya gitu ya. Sudah mulai ya Ibrahim semakin sayang kepada anaknya, semakin anaknya memberikan banyak manfaat, sampai-sampai membangun Ka'bah pun dibantu oleh anaknya Ismail alaihissalam ini. Nah, kemudian pada usia tersebut ini benar-benar Ibrahim alaihissalam ini mencintainya, mencintai anaknya, ya. Dan orang tuanya Ibrahim ini sudah benar-benar merasakan bahwa anaknya itu mendatangkan banyak manfaat. Nah, saat anaknya seperti ini, ya, anaknya begitu dicintai oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, dan bisa memberikan banyak manfaat kepada Ibrahim alaihissalam, tambah sayang, tambah cintanya, tambah sukanya, tiba-tiba Allah berikan ujian yang sangat berat kepada Nabi Ibrahim, yaitu untuk menyembelih anak kesayangannya, ya. Nah ini sahabat bisa dibayangkan gitu ya, diperintahkan untuk menyembelih anak semata wayangnya yang sangat dicintainya. Ini menambah beratnya ujian yang diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, mungkin akan berbeda kondisinya kalau seandainya saat itu Nabi Ibrahim itu memiliki 10 anak, ya, atau katakanlah lebih banyak daripada itu, ya, mempunyai lebih daripada 1 anak, 10 anak katakanlah, diperintahkan untuk dikorbankan 1 anak. Maka ini kondisinya tidak seberat dengan kondisi yang sekarang dialami, yang saat itu dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Hanya punya anak semata wayang, ya, satu-satunya, dan sangat dicintainya, tapi Allah perintahkan untuk dikorbankan. Ya, ujian yang sangat luar biasa. Ya, tapi masya Allah, ya, Ibrahim alaihissalam dan anaknya, ya, karena begitu taatnya kepada Allah, nanti kemudian beliau itu siap untuk memberikan pengorbanan tersebut atau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut. Nah, dalam ayat ini sahabat yang berbahagia, kita bisa mengambil pelajaran, ya, atau menjadi dalil petunjuk bagi kita bahwa mimpi seorang nabi itu adalah wahyu. Begitu ya. Jadi kenapa kok mungkin ada yang bertanya-tanya di antara para sahabat, ya pemirsa, para sahabat ya pemirsa, bahwa kok hanya dengan mimpi kemudian kok bisa tega, ya, menyembelih anaknya atau mau mengorbankan anaknya gitu. Nah, ternyata mimpi seorang nabi ini adalah wahyu. Begitu ya, wahyu. Dalam banyak keterangan dikatakan Ubaid bin Umar rahimahullah berkata, ya, mimpi para nabi adalah wahyu. Kemudian beliau membaca ayat tadi, ya, surat As-Saffat tadi yang disampaikan, yaitu dikatakan ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka. Ya, Nabi Ibrahim mengatakan, wahai anakku, aku melihat dalam mimpiku bahwa aku menyembelihmu. Ya, artinya bahwa mimpi seorang nabi adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah juga menyatakan bahwa mimpi para nabi adalah wahyu. Ya, kenapa? Karena para nabi itu maksum dari setan. Jadi para nabi itu maksum dari setan, artinya setan itu tidak bisa ikut campur dalam urusan para nabi. Artinya dalam diri para nabi, termasuk di dalam mimpinya, setan itu tidak bisa mengkontaminasi. Ya, berbeda dengan orang-orang selain para nabi gitu ya. Demikian itu disepakati oleh para ulama. Ya, kemudian selain nabi tidak menjadi wahyu dan tidak bisa diamalkan. Adapun selain para nabi dan rasul, maka mimpinya itu tidak menjadi wahyu dan tidak boleh diamalkan, begitu, untuk urusan agama gitu kan. Nah ini, jadi jangan kita tiba-tiba bermimpi, ya, menyembelih orang gitu misalkan, ya, entah itu anak kita atau orang lain, tiba-tiba besoknya bawa golok mau nyembelih orang. Ngapain ente mau nyembelih? Ini saya dapat mimpi begini.
Ente siapa ente? Ya. Jadi jangan disamakan antara para nabi dengan orang biasa. Ya. Maka dalam hal ini kita ngambil pelajaran bahwa selain para nabi yang mau mendapatkan syariat apapun dari mimpinya itu, maka tidak boleh diamalkan sebagai satu ajaran agama. Nah, begitu. Nah, kemudian kita perhatikan ya, ketika mendengar mimpi ayahnya itu Ismail alaihissalam ya untuk menyembelihnya, Ismail sangat patuh. Ya, patuh. Ya, sampai-sampai mengatakan qala ya abati martu if'al ma tu'mar. Wahai ayahku, kerjakan apa yang diperintahkan dalam mimpi itu. Yang itu adalah hakikatnya perintah dari Allah. Ya, maka ia pun menyatakan dirinya bisa bersabar dan mengajak ayahnya untuk bersabar pula. Ya, dia satajiduni insyaallah minas sabirin. Niscaya engkau wahai ayahku akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Ya. Nah, ini Ismail sangat patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini pun demikian ya dilakukan oleh ibunya Ismail. Yang waktu itu ya ketika Ibrahim alaihissalam meninggalkan istrinya yaitu Hajar ya, dan juga putranya ya Ismail ya, waktu itu di sisi Masjidil Haram. Waktu itu awal-awal gitu ya. Ya, ini pun dikatakan dalam sebuah hadis ya bahwa Hajar itu kemudian bertanya kepada Ibrahim ketika mau meninggalkan Hajar istri Nabi Ibrahim dan anaknya Ismail itu sendirian di sana atau berdua ya, tidak ada siapa-siapa. Kemudian bertanya kepada Ibrahim, Allah amaraka bihadza. Apakah Allah yang memerintahkanmu untuk ini, wahai Ibrahim? Ya, qala Ibrahim menjawab, na'am. Iya. Hanya jawab begitu. Iya. Ya, artinya Allah yang perintahkan untuk meletakkan istrinya di situ dan meninggalkannya. Qalat idan la yudayyi'ana. Qalat, ya maka istrinya itu berkata, idan la yudayyi'ana. Kalau begitu, ya Allah tidak mungkin menelantarkan kami di lembah ini. Patuh gitu ya. Pun demikian Ismail alaihissalam ya kepada perintah Allah yang disampaikan oleh ayahnya Ibrahim patuh. Maka inilah yang seharusnya kita teladani nih sahabat yang berbahagia. Kita sebagai anak ya, kita punya orang tua, maka seharusnya kita patuh, sabar dan tawakal. Patuh termasuk kepada orang tua kita ya, membantu orang tua kita untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Ismail alaihissalam yang membantu ayahnya, abinya untuk taat kepada Allah. Pun demikian kita bisa mengambil pelajaran bahwa kita harus taat patuh kepada orang tua dan juga membantu orang tua untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dalam hal ini orang tua bukan untuk menyembelih kita lagi seperti ini karena enggak ada, hanya terjadi pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, kemudian pelajaran lainnya adalah bahwa orang yang beriman itu pasti akan diuji. Ya, termasuk para nabi. Orang yang beriman akan diuji. Ujian pada Nabi Ibrahim adalah dengan perintah untuk menyembelih putranya sendiri tadi ya. Ini untuk membuktikan apakah benar bahwa beliau itu lebih mencintai Allah daripada keluarganya. Ya, putranya ataupun keluarganya. Apakah benar Nabi Ibrahim itu layak sebagai Khalilullah, ya kekasih Allah daripada tadi, apakah dia lebih mencintai keluarganya? Kan begitu, maka teruji bahwa Nabi Ibrahim benar-benar layak menyandang gelar itu karena siap untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan kembali lagi semua orang akan diuji sesuai dengan kadar keimanannya. Ya, maka yang paling berat ujiannya adalah siapa? Ya, Rasulullah katakan ya, al-anbiya, yaitu para nabi ya, para nabi dan rasul. Ya, sumal amsal fal amsal. Kemudian orang yang semisalnya dan yang semisalnya. Artinya ya semakin tinggi keimanan kita, semakin besar keimanan kita, ujian pun akan semakin besar. Dan ini insyaallah ya tidaklah Allah memberikan ujian melainkan sesuai dengan kesanggupan para hambanya.
Baik, kemudian selanjutnya dalam kisah itu dikatakan falamma aslama watallahu lil jabin, ya, tatkala keduanya telah berserah diri, sudah istislam berserah diri kepada Allah, ya, aslama, ya, berserah diri kepada Allah, ya, dan Ibrahim membaringkan anaknya di atas pelipisnya, ya, pelipis kan berarti ini, ya, ini sahabat, ya, ya, watallahu lil jabin. Kemudian Ibrahim membaringkan siapa anaknya? Ismail, ya, di atas pelipisnya. Artinya apa? Yaitu menelungkupkan. Ketika mau disembelih itu Ismail itu posisinya itu menelungkup, menghadap ke bawah. Ya, maka ini menurut tafsir, ya, menurut Ibnu Abbas maksudnya adalah ditelungkupkan. Ya, ditelungkupkan. Ini supaya apa? Ya, supaya ini lebih ringan. Ya, artinya Ibrahim alaihissalam itu ketika mau menyembelih anaknya itu posisinya tidak melihat langsung berhadapan mukanya melihat muka anaknya, atau anaknya melihat muka bapaknya, sebaliknya. Maka ditelungkupin supaya lebih ringan. Ya, supaya lebih ringan. Nah ini, maka kemudian wanadainahu ayya Ibrahim, ya, wanadainahu ayya Ibrahim, dan kami Allah memanggilnya, hai Ibrahim, ya, maka Ibrahim pun dikatakan kemudian Ibrahim menoleh ke arah suara itu, dan ternyata apa? Ternyata terdapat seekor kambing domba putih bertanduk dan bermata lebar, ya, kambing yang sangat bagus gitu. Kemudian apa namanya? Allah kirimkan ini kambing yang sangat bagus. Ibnu Abbas melanjutkan, saya menyaksikan bahwa kita ikut meniru dalam memilih domba jenis demikian. Untuk apa? Untuk kurban. Ya, kalau bisa disunahkan meniru seperti apa yang domba yang dikorbankan oleh Nabi Ibrahim yang Allah berikan sebagai gantinya. Kita sebagai ganti anaknya untuk dikorbankan, gitu kan? Nah, qad sadaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Sesungguhnya kami telah membenarkan mimpimu itu, kata Allah. Sesungguhnya demikianlah kami memberikan orang-orang yang berbuat baik. Nah ini, inna hadalah wal balaul mubin. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Ya, lalu sahabat, ya, Allah Subhanahu wa taala membalas orang-orang yang berbuat ihsan atas ketaatannya. Orang-orang yang berbuat baik, orang-orang yang taat kepada Allah, ya, yaitu cobaan yang berat kemudian apa? Diganti dengan sembelihan, ya, sembelihan yakni domba yang dikatakan tadi, ya, domba yang besar, yang bagus gitu, ya. Dan terselamatkanlah Ibrahim dan Ismail dari ujian yang berat. Tadi Allah sudah katakan bahwa begitulah atau demikianlah Allah, ya, memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik, ya. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika taat kepada Allah, maka Allah ganti ujian itu dengan suatu solusi yang sangat nyata, gitu, ya. Nah, kemudian Ibnu Rajab rahimahullah pernah berkata, jika kesempitan itu semakin terasa sulit, ini sahabat yang berbahagia, dan semakin berat, maka seorang hamba akan menjadi putus asa, ya. Dan demikianlah keadaan makhluk yang tidak bisa keluar dari kesulitan. Posisinya memang udah lah, nggak bisa apa-apa lagi, ya. Namun akhirnya apa? Akhirnya dia pun menggantungkan hatinya hanya kepada Allah semata. Jadi kalau udah maksimal, ya, kita mungkin pernah diantara para sahabat mendapati satu ujian yang sangat berat sampai-sampai seolah-olah, aduh ya Allah, udah nggak bisa apa-apa. Akhirnya kita tawakal kepada Allah, ya. Maka inilah hakikat tawakal kepadanya. Tawakal inilah yang menjadi sebab terbesar keluar dari kesempitan yang ada. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri telah berjanji akan mencukupi orang yang bertawakal kepadanya. Ya, kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Talaq ayat yang ketiga. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Ya, dalam surat Al-Insyirah atau Alam Nashrah ayat yang kelima dan juga yang keenam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa inna ma'al usri yusra,
inna ma'al usri yusra. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan, sampai diulang 2 kali. Ya, kesulitan 1 kali, kemudahan sampai diulang 2 kali. Artinya di balik kesulitan atau setelah kesulitan itu ada solusi yang banyak, kemudahan. Ya, tentunya kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah ini sahabat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat tersebut mengenai kisah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, wa fadainahu bidzibhin adim, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Ibnu Abbas berkata, yakni domba yang telah digembalakan di surga selama 40 musim. Nah ini. Baik, ayat selanjutnya adalah wa tarakna alaihi fil akhirin. Ya, kami abadikan untuk Ibrahim itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Ya, wa tarakna alaihi fil akhirin. Ini masih kembali kepada kisah Ibrahim alaihissalam, ya, dalam surat As-Saffat tadi. Kami abadikan untuk Ibrahim itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Kita lihat bagaimana kisah Nabi Ibrahim alaihissalam itu terus dikenang, ya, terus diteladani. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam sampai sekarang pun masih dipuji. Bahkan dalam salawat ya, itu pun disertakan doa-doa untuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Maksud ayat ini adalah Allah membiarkan Ibrahim alaihissalam terus mendapatkan pujian terbaik setelah beliau meninggal pun, ya, hingga hari kiamat. Salamun ala Ibrahim, kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim. Ya, maksudnya apa? Ya, apa maksud daripada salam Allah kepada Ibrahim? Yaitu salam dari Allah kepada Nabi Ibrahim al-Khalil. Walaupun manusia memuji Nabi Ibrahim, tapi pujian Allah Subhanahu wa taala untuk beliau lebih bagus dan terbaik. Kadzalika najzil muhsinin. Demikianlah kami berikan atau kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Innahu min ibadinal mu'minin, sesungguhnya ia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Nah ini dalam kisah ini, ya, jelas sekali bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, banyak sekali pelajaran yang bisa kita petik dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Demikian balasan atas Nabi Ibrahim dengan pujian terbaik setelah beliau meninggal dunia. Ya, ini termasuk hamba yang beriman, benar-benar bertauhid kepada Allah dan yakin kepada Allah. Maka kemudian, ya, setelah itu sahabat yang berbahagia, dari kisah nyata Nabi Ibrahim ini, ya, dan juga anaknya Ismail, kemudian turunlah perintah untuk berkurban. Nah ini sahabat bisa lihat dalam surat Al-Kautsar, ya, perintah berkurban ini terdapat dalam Al-Quran, kemudian hadis Nabi dan juga ijma', ya, kesepakatan kaum muslimin. Ya, jadi tidak ada yang membantah tentang perintah ibadah kurban. Semuanya sepakat bahwa ibadah kurban itu adalah perintah dari Allah. Ini ibadah tahunan. Bisa dilihat dalam surat Al-Kautsar ayat yang 1 sampai ketiga, ayat atau ayat yang kedua dan ketiga. Fasholli li rabbika wanhar. Ya, di khususnya ayat yang kedua. Dan salatlah karena Tuhanmu, karena Rabbmu, ya, dan berkorbanlah. Jadi ini perintah berkorban. Dalam hadis Nabi pun banyak dikatakan, ya, atau diperintahkan. Contoh misalnya hadis riwayat Ibnu Majah dikatakan, barang siapa yang memiliki kelapangan rizki dan tidak berkurban, maka janganlah dia mendekati tempat salat kami. Artinya ini berarti korban diperintahkan. Kaum muslimin pun bersepakat, berijma akan disyariatkannya ibadah kurban. Nah ini kita bisa memetik pelajaran dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Wallahu a'lam bishawab, ini yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Dan sampai jumpa pada webinar berikutnya ataupun kajian-kajian berikutnya. Tetap semangat untuk berthalabul ilmi, dan jangan lupa sebarkan informasi kajian-kajian LC, ya, dan ikuti kajian offline-nya juga di Stadium General LC dan Hasmi yang insyaallah akan diselenggarakan atau sedang berjalan, ya, sedang berlangsung, diselenggarakan setiap hari Ahad di berbagai kota. Mohon dukungannya
Mudah-mudahan Allah berikan kesuksesan untuk dakwah kita. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak akan mundur walaupun hanya selangkah. Rasul mulia sebagai pedoman, Quran dan Sunnah sebagai jalan hidup kami.